Halo guys, lagi heboh nih. Pada saat rapat paripurna DPR, Pak Mulyono terlihat murung. Apalagi pada saat penyambutan, hanya Pak Mulyono yang tidak disebut namanya dan bahkan tidak disambut dengan tepuk tangan. Beda dengan yang lain, Pak Prabowo, Pak Yusuf Kalla, tepuk tangan sangat meriah pada saat namanya disebut. Apakah ini pertanda bahwa Pak Mulyono betul-betul akan ditinggal oleh orang-orangnya? Nah, untuk itu langsung saja kita simak bagaimana komentar-komentar Bang Rocky Gerung dan juga Bang Alif Rahman. Langsung saja kita ke videonya. Presiden Republik Indonesia. Ini momennya. Yang terhormat Kasihan. Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutresno. Yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kalla. Yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono. Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Akhirnya hari-hari seperti yang sering Anda gambarkan untuk Pak Jokowi itu tiba juga. Bahkan ini lebih cepat ya. Presiden Jokowi atau Pak Mulyono itu sekarang udah sangat jelas tanda-tandanya mulai ditinggalkan. Ini tidak ada lagi tepuk tangan, apalagi puji seperti yang sering dilakukan oleh lembaga survei dan para buzzernya. Momen itu terekam dalam sidang paripurna perdana DPR RI untuk periode 2024 sampai 2029. Ketika pimpinan rapat sementara menyebut nama Jokowi, itu tidak ada tepuk tangan. Ya, soal ini sangat terkesan dia sudah dilupakan. Sebaliknya, tepuk tangan sangat meriah ketika nama Presiden Prabowo itu disebutkan. Ya, hanya satu kata, tragis. Tragis. Itu yang mewakili kondisi psikologis dari politik hari ini. Bahwa seseorang yang 10 tahun dieluk-elukkan, dipompa elektabilitasnya, dimanipulasi dukungan publiknya itu, dipuja oleh lembaga survei, diajukan sebagai tokoh yang berpihak pada rakyat, akhirnya rakyat meninggalkannya. Mungkin itu yang kita sebut sebagai tragedi dari kekuasaan atau bahkan komedi dari kekuasaan. Kita hanya ingin mengatakan bahwa kekuasaan itu ada batasnya, dan batas dari kemunafikan adalah ketidakmampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Setiap orang mampu untuk mengatasi keadaan psikis yang memburuk, tetapi kalau itu sudah menyangkut hinaan pada keluarga, cacian pada keluarga, kita mulai merasakan bahwa ada kejujuran sebetulnya. Publik memberi kejujuran yang selama 10 tahun itu dimanipulasi oleh kekuasaan di sekitar beliau. Jadi Pak Jokowi hanya mengalami sendiri sesuatu yang kita sebut paradoks dari kekuasaan, terlalu tinggi melambung dan terlalu puja-puji itu berlebihan tuh. Lalu dia akhirnya tiba pada kesepian, bukan kesepian metafisik tapi kesepian politik. Dan kesepian politik itu adalah hukuman tertinggi bagi seseorang yang pernah punya ambisi bahkan untuk memerintah seumur hidup kalau bisa tuh. Ya, kita melihat bagaimana batin manusia itu diombang-ambingkan antara harapan dan kenyataan. Dan harapan-harapan yang pernah dipelihara beliau akhirnya menemukan kenyataan yang pahit. Jadi kita mungkin hanya ingin mengatakan bahwa yang sudah ya sudah tuh, tetapi yang sudah itu punya akibatnya, karena ini soal politik. Jadi kalau tepuk tangan pun tidak diperoleh lagi oleh Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi tidak lagi berhak tepuk dada sendiri tuh, apalagi orang-orang lain yang meminta Pak Jokowi tepuk dada tuh. Tidak ada yang bisa ditepukkan dari dada, karena semua yang pernah direncanakan oleh Pak Jokowi berantakan tuh. Dari soal ekonomi yang selalu kita ingat 10% meroket, akhirnya drop. Dari soal macam-macam lah, kita nggak perlu hitung semua hal yang sudah pernah ditulis atau dibahasakan melalui media massa atau divisualisasikan melalui film-film yang terakhir, film Dirty Hand itu. Jadi betul-betul tragika ini berlangsung pada Pak Jokowi, dan kita sebetulnya ingin tuntut lebih jauh tuh mereka yang ada di sekitar Pak Jokowi yang potensial untuk menghalangi beliau masuk dalam jebakan-jebakan arogansi, tidak bekerja. Mereka yang seharusnya mampu untuk menegur Pak Jokowi bahwa kebijakan Pak Jokowi itu boros anggaran dan berbahaya bagi kemakmuran, itu juga tidak melakukan tugasnya. Jadi bukan sekedar Pak Jokowi, tetapi rejim ini mesti kita mintakan pertanggungjawaban. Begitu perhadapannya.
Hari ini 1 Oktober 2024 adalah Hari Kesaktian Pancasila. Dan di tengah-tengah peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila ini, saya melihat ada satu momen yang sangat unik sekali, menarik, dan ini nampaknya bisa menjadi satu gambaran peta politik nasional dari 2024 sampai 2029 mendatang. Di mana ada momen Presiden Jokowi berjalan sendirian, ditemani dengan Pak Erlangga Hartarto gitu ya. Sementara Puan Maharani dan Prabowo Subianto itu nampak akrab sekali, asik ngobrol berdua, seolah-olah gak ada orang lain di sana gitu ya. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan videonya berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan memang Presiden Jokowi kan jalan sendiri, nunduk gitu ya. Terus murung mukanya kayak banyak pikiran. Gak tahu mikirin apa gitu ya. Ya kira-kira kalau nggak mikirin fufu-fafa mungkin jet pribadi. Banyak kayak lagi banyak pikiran gitu. Dan kemudian Erlangga Hartarto di sebelahnya itu mencoba bercerita tentang banyak hal, kayak menghibur gitu ya, coba berikan cerita-cerita yang menarik gitu. Pak Erlangga udah seru tuh kayaknya. Tapi Pak Jokowi tetap nunduk jalan. Lagi banyak pikiran kayaknya. Memang jelang tanggal 20 Oktober Pak Jokowi pasti banyak sekali yang dipikirkan gitu ya. Karena ya gimana gitu ya. Kursi presiden itu kan adalah satu posisi yang sangat-sangat unik sekali gitu ya. Yang mengelola ribuan triliun, yang mengendalikan ribuan triliun gitu ya. Jadi ya memang pasti banyak pikiran lah untuk selesai atau tidak lagi menjabat sebagai presiden Indonesia. Dan kemudian digantikan oleh Prabowo Subianto selanjutnya gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat dari video ini gitu ya, di mana ada dua kejadian, ada dua suasana yang sangat jauh berbeda sekali gitu ya. Di mana Pak Jokowi nunduk gitu ya, banyak pikiran, murung gitu ya. Meskipun dihibur sama Erlangga tetap aja nunduk. Sementara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani nampak ngobrol, asik, ceria sekali. Kayaknya banyak hal yang bisa mereka bicarakan gitu ya, sampai kemudian gak sadar bahwa presiden sudah berjalan jauh berada di depan mereka sendirian bersama Erlangga Hartarto. Dan ya kalau kita melihat dari gestur atau apa yang disampaikan oleh Mbak Puan dan Prabowo Subianto ini, ya keduanya saling memberikan ucapan, informasi, atau mungkin juga pernyataan-pernyataan atau sikap politik ke depan gitu. Sampai kemudian Pak Prabowo sempat mengacungkan jempol, ya sip gitu ya. Terus ya gini, ya kayaknya Pak Prabowo itu ingin mengucapkan ya terima kasih gitu ya, kepada Mbak Puan Maharani. Dan ya nggak tahu saya apa yang dibicarakan. Ya sebenarnya saya sudah dengar sih, tapi ya lebih tepatnya nanti biar mereka yang bercerita sendiri. Tapi ya kalau kita melihat dari suasana obrolan antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani ini kan asik sekali gitu. Kedua orang ini saling ceria, kemudian saling menjawab, saling memberikan pernyataan gitu ya. Jadi lempar-lemparan kalimat gitu. Sementara Pak Jokowi dengan Erlangga Hartarto itu kayak orang lagi putus cinta sendiri. Dihibur gimana pun jangan umpan gitu kan. Erlangga udah atraktif, Pak Jokowi tetap nunduk jalan. Ya, jadi ini menjadi satu gambaran yang sangat berbeda sekali gitu ya. Gambaran seorang Pak Jokowi sebagai presiden yang segera meninggalkan kursi presidennya, sementara Prabowo Subianto yang segera dilantik menjadi presiden tanggal 20 Oktober mendatang. Jadi yang satu murung kayaknya mungkin akan selesai, yang satu lagi nampak ceria sekali, bersemangat sekali karena ya akan segera dilantik sebagai presiden Indonesia. Ya terkait apa yang disampaikan oleh Mbak Puan kepada Prabowo Subianto itu tidak terlalu penting, yang penting bagaimana mereka terlihat begitu ceria, ya mungkin juga karena adanya dukungan atau peluang bagi PDI Perjuangan untuk mendukung Prabowo Subianto yang sebelumnya ini nampak tidak mungkin terjadi gitu ya. Jadi ketika Prabowo begini gitu ya, mungkin dia mengucapkan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Puan karena memberikan dukungan dan sebagainya. Dan tapi kalau dari semua video yang saya lihat gitu ya, percayalah meskipun Mbak Puan dengan Prabowo itu ngobrol berdua di belakang gitu ya, nggak ada Pak Jokowi di sana, tapi percayalah ini sama sekali tidak membahas soal fufu-fafa dan jet pribadi. Enggak. Aku melihat Indonesia di dalam wajahmu. Kelaparan, gizi buruk, antrian sembako, bodoh kurang pendidikan, bencana tsunami, gempa bumi, lumpur panas, semuanya menyatu di dalam wajahmu. Tadinya aku berniat keliling Indonesia untuk melukis Indonesia, untuk menangkap Indonesia dalam lukisanku. Tapi sekarang tidak lagi. Ada kamu. Kamu. Wajah kamu sudah mewakili penderitaan Indonesia.